catatan mengenai kemungkinan cara istilah pakpung mengada dalam bahasa Jawa, dan bagaimana kita melihat perkembangan peristilahan bahasa Jawa dari kasus pakpung ini. Di sini saya meyakini bahwa istilah pakpung adalah istilah baru dalam bahasa Jawa. Meski yang saya sebut baru tersebut mungkin sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, dan ini baru sebatas keyakinan sebab saya belum dapat mengakses dokumen-dokumen lama yang bisa membuktikan keyakinan saya ini. Sejauh ini yang bisa saya andalkan adalah beberapa dokumen digital yang terserak dan rumor-rumor yang menyebar di media-media sosial. Istilah pakpung sejauh ini hanya dapat kita temukan di dalam 2 kamus bahasa Jawa. Yang pertama adalah Kamus Bahasa Jawa Tegal dan Kamus Indonesia Jawa. Istilah ini tidak ada di dalam Kamus Bausastra Jawanya Purwodarminto dan Kamus Jawa Banyumasan. Berdasarkan ketidakhadiran istilah ini di dalam Bausastra Purwojawanya Darminto, saya punya dugaan bahwa istilah ini baru ada setelah tahun 1939. Kemunculannya kemungkinan berasal dari impor atau memang muncul dari masyarakat Jawa itu sendiri. Di dalam Kamus Jawa Tegal dan Indonesia Jawa terbitan Balai Bahasa tahun 2016, istilah ini mempunyai definisi mandi yang mana diucapkan untuk anak kecil. Sementara di dalam KBBI, pakpung mempunyai definisi rokok yang mengandung morfin. Pertanyaannya adalah, apakah istilah ini muncul secara manasuka atau istilah ini didapat dengan cara yang lain? Rumor-rumor yang tersebar di media sosial mengatakan bahwa pakpung adalah sebuah merek minyak angin. Minyak angin ini begitu populer untuk menggosok tubuh anak kecil yang baru saja mandi, dan lama-kelamaan istilah pakpung menjadi istilah untuk merujuk pada kegiatan menggosok minyak angin itu. Namun lama-kelamaan istilah ini mengalami perubahan. Ajakan pakpung adalah istilah yang digunakan untuk mengajak mandi seorang anak kecil. Pada kemunculan awalnya, istilah ini adalah merek sebuah minyak angin. Kemudian dalam perkembangannya, dia berubah menjadi kegiatan menggosok minyak angin setelah seorang anak mandi. Lalu pada perkembangan berikutnya, istilah ini berubah lagi menjadi kegiatan mandi itu sendiri. Sehingga apa yang kita kenal sebagai pakpung hari ini adalah konsep mandi yang dituturkan untuk anak kecil. Lalu bagaimana kita melihat perkembangan peristilahan bahasa Jawa dengan melihat kasus pakpung? Zaman sekarang kita mendapati beberapa istilah Jawa yang sebenarnya merupakan suatu merek pada masa lalu, yang kemudian hari ini mungkin mereknya sudah tidak dikenali lagi atau sudah tersamar dengan yang lain, lalu berubah menjadi suatu istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada konsep-konsep tertentu. Sanyo misalnya untuk istilah pompa air, Honda merujuk pada kendaraan roda 2. Di beberapa daerah, angkutan umum kadang disebut sebagai jet atau kol. Kita mungkin bisa menemukannya dalam dunia pertanian yang sekiranya belum banyak dibahas, dunia pertukangan, dunia digital, dan lain-lain. Kita mungkin bisa mendapati atau menemukan berbagai merek untuk menambah perbendaharaan kosakata Jawa ini. Selain kosakata impor dan istilah-istilah yang disesuaikan dengan suatu kebudayaan Jawa yang mungkin sudah pernah ada.